Selamat siang buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Beni Tampu Bolon dengan NIM 12S25044. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas T10, yaitu pointer to function. Jadi pada tugas terstruktur ini merupakan kelanjutan dari pekerjaan Anda sebelumnya, yaitu T09. Secara khusus pada tugas ini Anda diminta untuk mengembangkan solusi sebelumnya dengan mengaplikasikan konsep pointer to function. Solusi yang tidak mengaplikasikan konsep dynamic memory allocation dan pointer to function akan dianulir seluruh penilaiannya. Jadi untuk task yang pertama yaitu printing detail. Deskripsinya pada tugas sebelumnya Anda telah memiliki dua fitur untuk menampilkan data mahasiswa atau student dan asrama atau dorm. Kedua fungsi tersebut ditujukan untuk menampilkan informasi dari entitas tanpa memperhatikan relasinya dengan entitas lain. Sebagai contoh, perintah student print all akan menampilkan informasi dari entitas mahasiswa atau student dan meninggalkan informasi di asrama atau dorm di mana mahasiswa ditempatkan. Demikian juga dengan dorm print all tidak menampilkan informasi berapa mahasiswa yang telah ditempatkan di sana. Pada tugas ini Anda diminta untuk mengembangkan dua buah fitur tambahan untuk menampilkan kedua entitas, yaitu mahasiswa dan asrama, namun dengan memperhatikan informasi lain yang relevan. Di task 1A yaitu printing student data in detail, kita diberikan contoh format perintah yang akan kita gunakan, yaitu student print all detail. Lalu perintah tersebut akan memberikan keluaran dengan format seperti berikut. Pada keluaran, tampilkan nama asrama di mana mahasiswa ditempatkan. Bila belum ditempatkan di asrama manapun, tuliskan unassigned. Untuk task 1B, yaitu printing dorm data in detail, kita diberikan format perintah yang akan kita gunakan juga nantinya. Pada keluaran, tampilkan jumlah mahasiswa yang ditempatkan di sana atau number of resident. Bila belum ada satupun mahasiswa ditempatkan pada suatu asrama, maka tuliskan 0. Selanjutnya untuk task 2 yaitu assigning student into dorms. Sini tugasnya adalah mengembangkan sebuah fitur untuk menempatkan mahasiswa ke asrama. Di sini perlu diperhatikan bahwa penempatan hanya dapat dilakukan bila masih tersedia ruang pada asrama tujuan atau jumlah mahasiswa yang ditempatkan di sana masih di bawah kapasitas. Selanjutnya jenis kelamin mahasiswa sesuai dengan peruntukan di asrama tujuan. Mahasiswa pria hanya dapat ditempatkan di asrama yang diperuntukkan untuk pria. Implementasi fitur ini dalam sebuah fungsi yang menerima dua buah parameter, mahasiswa atau student dan asrama atau dorm sebagai tujuan. Perintah yang dimasukkan tidak akan memberikan keluaran apapun. Selanjutnya task 3, moving student into another dorm. Tugas ini adalah mengembangkan sebuah fitur untuk memindahkan mahasiswa ke asrama lain. Perlu diperhatikan bahwa aturan pada task 2 tidak berlaku pada tugas ini. Implementasi fitur ini dalam sebuah fungsi yang menerima dua buah parameter, yaitu mahasiswa dan asrama sebagai tempat tujuan. Hal yang perlu diperhatikan yaitu bila mahasiswa yang akan dipindahkan belum pernah ditempatkan pada asrama manapun, maka jalankan fitur pada task 2. Bila mahasiswa yang dipindahkan sudah ditempatkan pada suatu asrama, maka asrama yang ditinggalkan harus menyesuaikan jumlah penghuninya.
berdasarkan informasi di atas, kembangkanlah suatu pendekatan yang mengaplikasikan konsep pointer to function. Function pointer akan merujuk ke fungsi yang dihasilkan pada task 2 bila kondisi pertama terpenuhi. Sebaliknya akan merujuk pada fungsi yang dihasilkan pada task 3. Pada laporan harap untuk menunjukkan aplikasi pointer to function. Di sini kita diberikan notes. Anda diperbolehkan untuk mengubah dan menambahkan fungsi yang relevan, tentu saja pada library yang sesuai. Meski demikian, Anda tidak diperbolehkan mengubah struct maupun enum. Hardcode output akan mendiskualifikasi nilai tugas. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk kodenya, yang akan saya mulai pada gender.h untuk yang pertama. Jadi pada gender.h ini merupakan fondasi untuk atribut jenis kelamin. Di sini file ini sangat sederhana namun penting karena menjadi referensi bagi entitas lain agar penulisan jenis kelamin tidak terjadi kesalahan atau typo. Di sini ada if and def gender _h dan define gender _h. Sintaks ini adalah preprocessor directive atau pelindung header. Sintaks if and def ini mengecek apakah label gender _h belum dibuat. Jika belum, maka define gender _h akan membuatnya. Di sini fungsinya yaitu mencegah compiler memproses isi file ini lebih dari satu kali atau multiple definition error jika file ini tidak sengaja di-include berkali-kali di berbagai file.c. Selanjutnya ada sintaks enum gender _t dengan yang dilanjut gender _male, gender _female, yang sini mengartikan kalau kata kunci enum yang digunakan untuk di sini kata kunci enum digunakan untuk membuat tipe data baru bernama gender _t. Nilai-nilai di dalamnya dibungkus dengan kurung kurawal yang berfungsi untuk membatasi opsi nilai hanya menjadi dua, yaitu laki-laki atau gender male dan perempuan atau gender female. Di layar komputer akan membacanya sebagai angka integer 0 dan 1 sehingga proses validasi logika nantinya jauh lebih ringan daripada membandingkan teks. Selanjutnya ada nif. Ini merupakan arahan penutup blok kondisi preprocessor. Ini fungsinya menandai akhir dari pelindung header atau yang tadi if and def yang ada di baris paling atas. Selanjutnya kita masuk ke dorm.h. Ini merupakan file yang berfungsi untuk mendefinisikan bentuk data untuk asrama dan operasi dasar untuk membuatnya. Yang pertama di sini ada include gender.h. Di sini sintaks perintah include dengan kutip tanda ini dia. Ini fungsinya memanggil dan menyisipkan isi dari gender.h ke dalam file ini. Ini wajib dilakukan karena atribut di dalam struktur asrama akan menggunakan tipe data gender _t yang didefinisikan di gender.h. Selanjutnya ada struct dorm _t yang dilanjut dengan char name dengan array 20, unsigned sort capacity, enum gender _t gender, unsigned sort residence _num. Jadi di sini
struct dorm underscore t membungkus berbagai variabel menjadi satu kesatuan objek bernama dorm t. Char name dengan array 20 ini berfungsi sebagai sebuah array karakter untuk menyimpan nama asrama maksimal 19 huruf. Selanjutnya ada unsigned short capacity. Ini merupakan tipe data integer positif tanpa nilai minus. Ini berfungsi menentukan daya tampung maksimal asrama. Selanjutnya ada enum gender underscore t. Ini menggunakan tipe data dari gender.h untuk menentukan apakah ini asrama putra atau putri. Selanjutnya ada unsigned short residence underscore num. Ini merupakan variabel untuk melacak jumlah mahasiswa yang sedang menempati asrama tersebut saat ini. Selanjutnya ada struct dorm underscore t, create underscore dorm, dan seterusnya. Ini adalah prototipe fungsi. Struct dorm underscore t ini menandakan bahwa fungsi ini akan mengembalikan return sebuah objek asrama utuh. Lalu parameter char dengan pointer underscore name menggunakan pointer untuk menerima teks. Di sini fungsinya yaitu mendeklarasikan sebuah fungsi pabrik yang tugasnya merakit objek asrama baru berdasarkan nama, kapasitas, dan jenis kelamin yang diberikan. Selanjutnya kita masuk ke student.h. Ini merupakan file yang paling kompleks karena mendefinisikan bagaimana seorang mahasiswa terhubung dengan asrama. Sini dia diawali dengan include gender.h dan include dorm.h. Sini arti dari sintaks ini yaitu memanggil kedua header sebelumnya. Di sini student.h butuh informasi jenis kelamin untuk mahasiswanya dan butuh informasi asrama untuk menentukan di mana mahasiswa tersebut tinggal. Selanjutnya kita masuk ke struct student underscore t dengan variabel char id array 12 dan char name array 40, char year array 5, enum gender underscore t gender, struct dorm underscore t pointer dorm. Di sini sintaks dan fungsi dari perbaris. Yang pertama yaitu struct student underscore t berfungsi untuk mendefinisikan objek mahasiswa. Selanjutnya ada char id dengan array 12 dan char name dengan array 40 dan char year dengan array 5. Di sini variabel array karakter ini merupakan variabel array karakter untuk menyimpan identitas dasar mahasiswa. Lalu selanjutnya ada enum gender underscore t gender. Ini berfungsi untuk menyimpan jenis kelamin mahasiswa untuk nanti dicocokkan dengan jenis kelamin asrama. Selanjutnya ada struct dorm underscore t pointer dorm. Di sini sintaks bintang ini menandakan bahwa ini adalah sebuah pointer. Fungsi baris ini bukan untuk memasukkan seluruh bangunan asrama ke dalam mahasiswa, melainkan hanya menyimpan alamat memori dari asrama yang ditempati mahasiswa tersebut. Jika nilainya 0, artinya mahasiswa itu belum punya asrama atau unassigned. Selanjutnya ada line struct student underscore t create underscore student dan seterusnya. Ini sama seperti pada asrama.
Ini adalah prototipe fungsi membentuk objek. Fungsinya mendeklarasikan fungsi untuk merakit objek mahasiswa baru berdasarkan parameter yang diinput. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk file dorm.c. Di sini file ini bertanggung jawab untuk mengimplementasikan logika pembuatan entitas asrama. Di sini diawali dengan include dorm.h. Ini artinya menyertakan berkas header asrama agar fungsi mengenali struktur dorm_t dan tipe gender_t. Di sini include string.h menyertakan pustaka standar C untuk memproses string, khususnya fungsi strcpy. Selanjutnya ada struct dorm_tree create_dorm dan seterusnya. Ini mendefinisikan fungsi dengan tipe kembalian struct dorm_t. Fungsinya untuk menerima parameter nama, kapasitas, dan peruntukan gender untuk membangun sebuah objek asrama baru. Lalu ada struct dorm_td. Ini mendeklarasikan variabel lokal yaitu d dengan tipe data struct dorm_t yang akan menampung data sementara. Lalu dilanjut dengan strcpy dalam kurung d.name, _name. Ini artinya yaitu memanggil fungsi string copy. Fungsinya menyalin teks dari parameter _name ke dalam array karakter d.name, karena di bahasa C array karakter tidak bisa diisi menggunakan tanda sama dengan secara langsung. Lalu di sini ada assign d.capacity sama dengan _capacity. Ini artinya memasukkan nilai kapasitas dari parameter ke dalam atribut capacity milik objek D. Lalu ada assign d.gender sama dengan _gender. Ini berfungsi memasukkan nilai gender dari parameter ke dalam atribut gender milik objek D. Selanjutnya ada d.residence_num sama dengan 0. Ini memberikan nilai awal 0 pada atribut jumlah penghuni. Ini sangat penting karena asrama yang baru dibuat pastinya masih kosong. Selanjutnya ada return D, yaitu mengirimkan kembali objek asrama yang sudah lengkap datanya ke bagian program yang memanggil fungsi ini. Selanjutnya yaitu berkas student.c atau file student.c. File ini mengimplementasikan logika pembuatan profil mahasiswa baru. Di sini diawali dengan include student.h. Ini menyertakan header mahasiswa agar compiler mengetahui bentuk dari struct student_t. Selanjutnya ada include string.h. Ini digunakan untuk operasi strcpy pada entitas mahasiswa. Selanjutnya ada line struct student_t, create_student, dan seterusnya. Ini merupakan kepala fungsi yang menyiapkan parameter masukan berupa NIM, nama, angkatan, dan gender. Selanjutnya ada struct student_t s. Ini artinya menyiapkan variabel sementara s bertipe struct mahasiswa. Selanjutnya ada strcpy s.id_id.
Ini artinya menyalin string name dari parameter ke dalam atribut ID pada struktur mahasiswa. Selanjutnya ada strcpy dalam kurung s.name, underscore name berfungsi untuk menyalin string nama ke atribut name. Selanjutnya ada strcpy dalam kurung s.year, underscore year. Ini berfungsi untuk menyalin string angkatan ke atribut year. Selanjutnya ada s.gender sama dengan underscore gender. Ini berfungsi untuk mengisi atribut gender mahasiswa dengan nilai dari parameter. Selanjutnya ada s.dorm sama dengan 0, artinya mengisi variabel pointer dengan nilai 0. Fungsinya menandakan bahwa saat pertama kali data mahasiswa dibuat, ia belum memiliki atau belum ditempatkan di asrama manapun atau unassigned. Ini adalah langkah krusial untuk mencegah pointer menunjuk ke alamat memori acak. Selanjutnya ada return s. Ini artinya mengembalikan objek mahasiswa yang sudah diisi datanya. Selanjutnya saya akan langsung ke program T10_03 karena untuk T1001 dan T1002 ini sudah termasuk pada program T1003. Jadi berkas ini merupakan puncak eksekusi atau file utama dari tugas T10 ini. Di sini semua struktur data yang kita buat di header bertemu dengan logika dynamic memory allocation dan pointer to function. Agar mudah dipahami di sini saya akan menjelaskannya untuk yang pertama, yaitu deklarasi pustaka atau library. Yang pertama di sini kita ada include study.h, include stdlib.h, include string.h, dan include libs/dorm.h dan include libs/student.h. Ini di sintaks ini fungsinya yaitu memanggil pustaka standar C, yaitu stdio.h untuk input output, stdlib.h untuk alokasi memori seperti malloc, reloc atau free, dan string.h untuk memotong teks. Sini kita juga memanggil berkas header lokal yang ada di dalam folder, yaitu .libs. Selanjutnya kita masuk ke fungsi pendukung dan target function pointer, yaitu yang terdapat pada line unsigned short custom underscore stores dalam kurung char pointer str. Ini fungsinya adalah pengganti atoy untuk mengubah teks 10 menjadi angka 10 secara manual. Lalu selanjutnya ada void assign underscore student underscore func dalam kurung struct student underscore t pointer s dan seterusnya. Di sini ini adalah fungsi untuk menugaskan mahasiswa baru ke asrama. Ia menerima pointer mahasiswa S dan asrama D. Lalu ia mengecek dua syarat, yaitu kapasitas masih ada dan gender cocok. Di sini jika valid, maka pointer asrama milik asrama.
atau S dorm diisi dengan alamat asrama tersebut. Lalu jumlah penghuni asrama ditambah 1. Selanjutnya ada void moves underscore student underscore func dan seterusnya. Di sini kode ini berbeda dengan assign. Di sini fungsi move ini mengecek dulu apakah mahasiswa sudah menempati asrama sebelumnya. Jika ya, maka penghuni asrama lamanya akan dikurangi. Baru kemudian pointernya dipindah ke asrama baru dan penghuni asrama baru ditambah. Selanjutnya ke fungsi utama atau main. Di sini ada yang dimulai dengan integer main dalam kurung integer arg dan seterusnya hingga count sama dengan 0. Di sini sintaks pointer student atau array of pointers. Di sini tanda bintang ganda ini sangat krusial karena alih-alih membuat satu array besar berisi data mahasiswa, di sini kita membuat array yang berisi alamat pointer menuju setiap data mahasiswa terpisah. Di sini kita memakai double pointer karena jika kita pakai pointer biasa saat reloc memperbesar array, komputer bisa saja memindahkan seluruh array ke blok memori yang baru. Dan kalau memorinya pindah, asrama yang sudah menyimpan alamat si mahasiswa akan kehilangan jejak. Lanjut, kita masuk ke siklus input, looping, siklus input atau looping dan pemotongan teks. Ini dimulai dari char line dengan array 256, lalu dilanjut dengan while sampai akhirnya yaitu masuk ke break. Di sini fgets membaca input per baris dari terminal. strcspan digunakan untuk mencari posisi tombol enter. Kemudian menggantinya dengan penutup teks atau /0 agar karakter enter tidak ikut diproses. Sini loop berhenti total bila pengguna mengetik triple dash. Selanjutnya ada char pointer talk sama dengan strtalk dalam kurung line, koma tanda pagar. Di sini sintaks strtalk berfungsi memotong kalimat berdasarkan pemisah yaitu tanda pagar. Panggilan pertama ini akan mengambil tipe perintahnya. Contohnya yaitu student strip add. Selanjutnya logika penambahan atau dynamic memory allocation. Di sini line itu dimulai dari if strcmp dalam kurung talk, student strip add sama dengan 0 sampai ke student count plus. Di sini sintaks relocnya berfungsi memperbesar ukuran array utama sebanyak student underscore count plus 1.
Lalu sintaks malloc berfungsi untuk memesan satu blok memori baru khusus untuk menyimpan data mahasiswa yang baru datang ini. Lalu selanjutnya ada fungsi keseluruhan. Di sini kita memesan tanah kafling baru di sistem komputer. Lalu memanggil pabrik create_student untuk membuat profil mahasiswanya, lalu meletakkannya di di malloc tersebut. Selanjutnya kita masuk ke inti dari T10, yaitu pointer to function, yang dimulai dari else if strcmp talk, assign student sama dengan 0, atau strcmp talk, move student sama dengan 0, sampai ke assign student sampai ke action underscore fun dalam kurung s, d. Di sini sintaks void atau yang tadi pointer action underscore fun dan seterusnya sama dengan 0. Inilah yang ini dinamakan pointer to function karena kita mendeklarasikan sebuah pointer bernama action underscore fun yang bukan menunjuk ke data melainkan menunjuk ke sebuah fungsi. Ini fungsinya yaitu menentukan jika mahasiswa tersebut belum punya asrama. Jika belum, maka dia arahkan remote action fun ke fungsi assign underscore student underscore fun. Lalu jika dia sudah punya asrama, arahkan ke move underscore student underscore fun. Di sini hal terpenting ada di baris action fun dalam kurung s, d. Karena hanya dengan memanggil satu baris ini, program secara otomatis mengeksekusi fungsi yang tepat sesuai dengan kondisi mahasiswa tersebut. Ini merupakan syarat kelulusan utama dari tugas ini. Selanjutnya ada pembersihan memori atau memory leak prevention. Itu dimulai dari perulangan for dengan expression integer i sama dengan 0, di mana i lebih kecil dari student underscore count dan i sama dengan i plus 1 sampai ke free students. Di sini fungsi dari sintaks ini yaitu memori yang dipesan oleh fungsi malloc dan reloc tidak akan terhapus otomatis walau programnya sudah selesai. Sini kita wajib membebaskannya secara manual menggunakan free dalam kurung karena kita memakai array 2 tingkat. Di sini kita harus melakukan perulangan untuk main free setiap mahasiswanya satu persatu. Baru setelah itu kita men-free array utamanya. Selanjutnya saya akan mencoba untuk merun programnya. Yang pertama saya akan mencoba untuk merun program T1001.
Untuk program T01 di sini dapat kita lihat untuk output yang dikeluarkan itu sudah sesuai dengan output yang diharapkan yang diberikan di README. Selanjutnya untuk T1002 di sini untuk T1002 juga kita mendapatkan hasil yang sudah sesuai untuk output yang diharapkan, yang artinya program T1002 ini juga sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya kita akan mencoba untuk mengcompile program T1003. Ini untuk 17 gram dia berada di berikutnya di aspek kedua. Logika dari aspek kedua ini utamanya salah seperti Nah, di sini kita sudah mendapatkan output yang kita harapkan, yaitu yang sesuai dengan README-nya. Yang artinya seluruh programnya itu sudah dapat berjalan dengan baik dan benar. Sekian presentasi saya untuk tugas tes 10 pointer to function. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.